Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardinda Diagustina dengan NPM C1C0208 dari Prodi S1 Akuntansi kelas 2C. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas UAS pengantar bisnis, yaitu berupa video yang pertama dari materi yang sebelumnya telah disampaikan. Di sini saya memilih materi yaitu manajemen sebagai sumber daya manusia, yang dimana saya akan menjelaskan pengertian sumber daya manusia. Ada banyak pengertian yang dapat dipahami dari berbagai ahli manajemen. Namun perlu diketahui bahwa manajemen sumber daya manusia secara umum memiliki pengertian yaitu suatu ilmu, cara maupun teknik yang dapat mengatur dan mengembangkan potensi atau peranan sumber daya manusia agar dapat berfungsi dengan harapan serta memaksimalkan potensi dari sumber daya dalam mencapai tujuan dalam suatu perusahaan. Di sini ada beberapa pengertian tentang manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Salah satunya yaitu dari Melayu SP Hasibuhan menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah sebuah seni dan kemampuan dalam mengatur dan mengefektifkan sumber daya manusia menjadi daya dan kekuatan yang akan mencapai tujuan perusahaan maupun masyarakat. Yang kedua yaitu adalah menurut Heri Simamara yang mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dalam mengembangkan potensi membudidayakan serta mampu merencanakan pengelolaan individu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, tepat sasaran dan bernilai. Individu atau manusia adalah sumber daya manusia yang sangat penting dan wajib diberdayakan potensi di dalamnya menjadi suatu yang bernilai. Misalnya, seorang individu yang mampu memiliki ilmu pendidikan dalam bidang IT, maka dikembangkan potensi menjadi ahli IT di perusahaan sehingga mampu mengendalikan produksi ke dalam alat digital yang mudah. Baiklah, di sini adalah pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia. Ada 3 pendekatan, yaitu pertama, pendekatan itu adalah menjadikan individu atau manusia sebagai mesin produksi yang dapat menghasilkan produksi, berdaya jual materi. Namun pendekatan ini dapat dianggap tidak manusia karena menganggap manusia seperti itu. Dari pendekatan berikutnya adalah pendekatan paternalistik atau juga dikenal dengan paternalisme, yaitu sebuah pendekatan yang menjadikan manajemen menjadi alasan untuk melindungi para karyawan atau pekerja dalam sebuah perusahaan. Serta berikutnya adalah menggunakan pendekatan human relation atau sistem sosial. Pendekatan ini adalah dengan tatap mempertimbangkan sosial terhadap pekerja dan karyawan sehingga hak-hak individu dalam perusahaan juga harus dipertanggungjawabkan. Untuk di manajemen sumber daya ini terdapat tahap-tahap proses, yaitu setidaknya ada 3 tahap dan proses dalam manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan, yaitu rekrutmen, maintenance, dan development. Untuk tahap rekrutmen adalah proses penyaringan dan mengklasifikasikan manusia ke dalam lowongan yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kemampuan. Tahap ini adalah awal pemberdayaan agar setiap individu akan menjadi tenaga kerja yang handal dan perusahaan tersebut. Lalu ada tahap maintenance, di mana kestabilan para individu sangat dijaga dan dirawat oleh sebab itu para pekerja akan diberikan upah maupun gaji yang sesuai dan diberikan bonus atau biaya kesehatan. Proses inilah yang dimaksud dengan proses maintenance atau menjaga dan memelihara pekerja agar tetap menjadi performa dalam bekerja. Dan yang ketiga yaitu adalah proses development atau pengembangan. Dalam tahap ini tenaga kerja atau individu akan diberdayakan atau dikembangkan menjadi tenaga profesional dengan cara memberikan pelatihan, pendidikan, dan yang lainnya. Tentunya tahapan ini diatur dan dirancang berdasarkan waktu, efisiensi, dan kebutuhan akan perusahaan dan tenaga pekerjaan tersebut. Yang terakhir yaitu adalah peran serta fungsi manajemen sumber daya manusia. Sebagaimana yang diketahui dalam ilmu manajemen bahwa manusia juga adalah merupakan pelaku yang dapat mengembangkan kemampuan ini. Dalam manajemen manusia berfungsi sebagai perencanaan dalam memberdayakan potensi. Selain itu, juga manusia juga berperan sebagai controlling. Manusia yang dikembangkan juga harus meliputi segala unsur agar kehidupan menjadi seimbang. Misalnya saja seorang individu yang berhasil memberdayakan dan dikembangkan menjadi tenaga kerja yang handal dan ahli di bidangnya. Tetap dipenuhinya kebutuhan psikologis agar tidak menimbulkan gejolak seperti memberikan upah yang sesuai atau memberikan pelatihan dan pemberdayaan rohani yang cukup. Jika tidak diberdayakan dengan manajemen yang baik,
dan baku sehingga tidak dapat menggunakan akal dan moral untuk menelastir kehidupannya menjadi lebih baik. Baiklah, itu saja materi dari saya, yaitu mengenai manajemen sumber daya